Jadi yang terakhir ini kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ya, silakan. Ya, jadi kalau kelompok 4, kelompok yang terakhir, mau satu malam pun kita di sini nggak apa-apa. Ya, silakan kelompok 4. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja judul kita hari ini korupsi masyarakat rakyat dan akan dibahas dan kita akan membahas materi ini dimulai dari rekan saya. Ya, baik. Pengertian korupsi. Korupsi, rusuah atau mencuri, bahasa Latin dari corruptio, kata kerja kompet, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, adalah tindak pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Baik, untuk profil dari Juliari Peter Batubara akan dibacakan oleh Abang Rifki. Untuk profil Juliari Peter Batubara, Juliari Peter Batubara, MBA, lahir 22 Juli 1972, adalah Menteri Sosial Kabinet Indonesia, maju sejak 23 Oktober 2019, hingga terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 pada tanggal 6 Desember 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota DPR dari PDIP dalam 2 periode masa jabatan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 1. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Rifki. Kronologi Mensos Juliari jadi tersangka kasus bansos COVID-19. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI. Tahun 2020, pengadaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari menunjuk Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai penjabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekan. Saya lanjutkan. Dari upaya itu diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matius. Ketua KPK Firly Bahuri menentukan untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Matius dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 3.000 per paket bansos. Kemudian kontrak pekerjaan dibuat oleh Matius dan Adi pada bulan Mei November 2020 dengan beberapa supplier sebagai rekanan, yang diantaranya adalah Ardian 1M dan Ardian IM dan Hari Sidabuke atau swasta, dan PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, ujar Firly, diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi N selaku orang kepercayaan Juliari sekaligus sekretaris di Komensos untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari ungkapnya. Sedangkan untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, Firly berujar bahwa berkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai Desember 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.
Ya, kesimpulannya terus. Kesimpulan. Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar rupiah. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana kurungan selama 2 tahun. Hakim juga mencabut hak politik atau hak pilih terhadap Juliari selama 4 tahun. Adapun vonis ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa KPK. Sudah, Pak. Ya udah tutup lah. Sudah, Pak. Ya tutup lah kalau Oh ya, sudah. kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Nah. Dan Jali, Izin tanya Bang nanya. Jali. Ya Pak, Iya, Bang Jali. ini kan kasus bansos. Kalau bansos sudah dikorupsi kan pasti banyak rakyat yang dirugikan gitu. Bagaimana menurut kelompok 4 mengatasi untuk tidak ada korupsi di dana bansos? Terima kasih. Oke, saya jawab ya, Bang. Menurut Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harani, pelegahan agar tidak ada korupsi dalam penyaluran bansos. 1. Perbaikan kualitas data agar data menjadi lebih akuntabel. 2. Memperbaiki mekanisme penyaluran dengan cara penyaluran bansos dalam bentuk transfer uang ke bank. 3. Kemensos akan menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perusahaan finance untuk membuat fitur agar pembelajaran bansos yang telah diberikan dapat dikontrol dan sesuai dengan penggunaannya. Gitu, Bang. Gimana, Bang? Nanti boleh sharing Kak yang itu tadi Kak. Terima kasih Kak. Iya, boleh. Terima kasih ya, Bang. Iya, Boleh nanya lagi? boleh. Boleh, Bang. Ada Ya. satu pertanyaan? Oh iya. Enggak, tanya dulu makanya, boleh enggak? Nggak boleh. Pak Nizam, permisi Pak. Ya, boleh satu lagi. Ini yang terakhir ini. Pak Nizam, permisi Pak. Iya. Pak izin Pak, mau masuk kerja Pak. Oh iya, boleh. Silakan Dimas. Izin, Pak, ya. Dimas, satu lagi Dimas. Jadi korupsi. Ada pernah juga lihat atau baca surat kabar itu ada istilah namanya gratifikasi itu. Jadi kira-kira menurut grup 4 ini, itu kan tidak jauh beda tuh sama gratifikasi. Kira-kira menurut grup 4 apa sih bedanya korupsi sama gratifikasi, dan berikan contoh gitu. Sehingga kita bisa bedain tuh mana yang korupsi, mana yang gratifikasi. Kira-kira bisa dikasih contoh nggak sama grup 4? Kenapa itu bisa dikelompokin korupsi, bisa dikelompokin gratifikasi, kira-kira begitu. Kamu nggak? Si Dimas ini nanyanya dalam kan nih. Jadi saya jawab aja Dimas. Kamu ngantamnya ini tajam kali. Jadi kan korupsi itu kan bentuk-bentuk korupsi itu kan ada 7, ya ada suap, ada pemerasan, kepentingan, benturan kepentingan, rugikan keuangan negara, ya sampai dengan gratifikasi. Yang terakhir itu adalah gratifikasi. Gratifikasi itu adalah membuat janji-janji pun sudah kena, apalagi kita memberikan sesuatu baik barang maupun uang
yang akan memuluskan ya tujuan kita. Jadi gratifikasi adalah yang ketujuh dari bentuk-bentuk koperasi. Ya, itu ya. Jadi ini udah jam 9 ya. Kita tutup ya pembelajaran ini. Terima kasih anak Bapak semua. Ya, terima kasih ya, kita berjumpa lagi semester depan. Ya, saya juga mohon maaf kalau ada salah ya karena kita ini berakhir ini ya kita tutup ya.